Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak ya kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di acara webinar Dialog Pakar pada hari ini ya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Pembina Lendo-Novo Research Center, kemudian Bapak Ibu pengurus Lendo-Novo Research Center, kemudian juga ada Bapak Ibu Dewan Pakar Lendo-Novo Research Center. Nah, khususnya ini ada Ibu Ketua Dewan Pakar dan Ibu narasumber kita hari ini, seorang water hygiene and sanitation expert. Dan terima kasih banyak juga kepada para penggiat lingkungan, penggiat sekolah alam, khususnya teman-teman dari Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Terima kasih banyak sudah bergabung, luar biasa sekali. Juga para pendidik dan masyarakat umum ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya ya, kita semua bisa berkumpul walaupun lewat ruang virtual ya pada pagi hari yang penuh berkah. Ya, cuacanya juga cukup cerah ya. Moga-moga di tempat Bapak Ibu juga cuacanya cerah ya. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita senantiasa hadiahkan kepada suri tauladan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat ya, serta kita umatnya ya. Moga-moga kita semua termasuk yang nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Baik, perkenalkan saya Doni Prayudi Nugroho dari Lendo-Novo Research Center yang hari ini insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam acara Dialog Pakar ya. Nah, bersama saya juga turut hadir di belakang layar nih ya, ada rekan-rekan dari Lendo-Novo Research Center yang juga nanti akan mengawal kegiatan pada hari ini ya. Nah, agar semakin menambah keberkahan pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Sofwan. Nah, ini Ananda Sofwan ini adalah cucu dari founder kami, yaitu almarhum Bang Lendo-Novo. Kepada Kak Sofwan, mari dipersilahkan. Mari Kak Sofwan, silakan. Nah, ini Kak Sofwan ini cucunya almarhum Bang Lendo-Novo ya. Alhamdulillah saat ini sedang menjalani pendidikan di School of Universe ya. Gimana Kak Sofwan, sudah siap? Sudah ya, oke ya. Kak Sofwan ini juga hafiz ya, 30 juz, luar biasa sekali. Usianya sangat muda dan sudah hafal 30 juz. Gimana? Oke. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini saya akan membacakan surat An-Nur dari ayat 41 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليه بمذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Kak Sofwan, luar biasa. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, terlebih dahulu kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pakar Lenovo Research Center yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. of Engineering Ane Hadi Pandiaswargo. Ini mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama dan gelar ya. Beliau ini adalah keponakan dari founder kami, almarhum Bang Lenovo. Kepada Ibu Dr. of Engineering Ane, kami persilakan. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini membuka acara. Perkenalkan, nama saya Andante Hadi Pandiaswargo. Saya lebih dikenal dengan panggilan Ane ya. Dan saya adalah keponakan paling tua dari almarhum Om Lendo. Sebetulnya pada hari ini tadi malam adalah pertama kali saya mengetahui bahwa saya diangkat menjadi ketua Dewan Pakar. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk kepercayaan yang diberikan. Mungkin nanti ada beberapa mekanisme yang harus saya sampaikan terkait keterbatasan saya pada saat ini. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu mengenai background saya mungkin ya. Pada saat ini saya tinggal di Jepang karena dari sejak lulus SMA yaitu tahun 2004 ya. Saya belajar di Jepang dengan beasiswa untuk jenjang S1, S2 dan S3 dan pada saat ini saya menjabat sebagai dosen dan peneliti di Universitas Waseda, yaitu di Tokyo, Jepang, untuk jurusan lingkungan dan energi. Kegiatan saya pada saat ini khususnya adalah penelitian di bawah tunjangan dari pemerintah Jepang untuk energi terbarukan, khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia itu sebenarnya sudah dapat meraih sekitar 98-99% electrification rate, jadi hampir universal. Tetapi karena bentuk negara kita yang arkipelago, banyak sekali pulau-pulau terpencil, kemudian kita juga punya palm oil plantation, yaitu kelapa sawit ya, itu yang terbentang dari mulai Sumatera sampai Kalimantan dan Papua, itu banyak sekali komunitas-komunitas yang belum terjangkau listrik. Dan itu menjadi fokus riset saya pada saat ini, bagaimana kita bisa memprovide
Elektrisitas Kan tertuanya. Jadi tersebut. keponakan anak kakaknya maksudnya. Bukan, ini ketua dewan pakarnya. Ya, terima kasih. Lalu topik dialog pakar webinar series yang diangkat pada hari ini adalah tentang air ya. Saya rasa ini timingnya sangat baik sekali karena pada tanggal 2 Februari yang lalu, belum lama ini adalah Hari Wetland atau Tanah Basah ya dunia. Kemudian nanti pada bulan Maret tanggal 22 adalah Water Day, Hari Air Dunia. Jadi pada hari ini adalah kurang lebih tepat di tengah-tengah 2 hari penting ini yang menghargai air sebagai sentral dari kehidupan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Saya ingin membuka acara hari ini dengan mengangkat sedikit diskusi tentang pentingnya wetland dan air dalam komitmen dunia Sustainable Development Goals. Air itu ada di goal nomor 6 ya. Dan ini merupakan sentral dari nexus itu adalah keterkaitan dari satu goal dengan goal yang lain, ada 17 goal di Sustainable Development Goals. Jadi nexus dari air dengan ketersediaan pakan, nexus dari air dengan kesehatan, dengan komunitas, dengan kota, dengan energi itu sangat kuat. Jadi air itu merupakan sentral dari hal-hal yang ingin kita raih sampai 2030 berdasarkan Sustainable Development Goals. Nah, terutama wetlands dia atau tanah basah itu memiliki peran penting dalam menjaga dunia dari climate change yang saat ini kita sedang hadapi. Karena wetlands itu bisa berfungsi sebagai carbon sink, di mana tumbuhan-tumbuhan yang hidup di wetlands itu mampu menyerap karbon dioksida dari udara, kemudian menyimpannya di bawah tanah, karena wetlands itu cukup anaerobik, sehingga karbon itu bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita tahu pada saat ini dunia sedang berlomba-lomba membuat carbon capture storage CCS dengan berbagai teknologi maju, teknologi terdepan. Tapi sebetulnya bumi sudah memiliki CCS yang paling efektif alami, yaitu adalah wetlands karena ketersediaan air. Kemudian wetlands juga berfungsi sebagai water storage. Dia bisa menyimpan air dan merilisnya pelan-pelan pada saat terjadi kekeringan, drought ya. Jadi dia bisa juga mensuplai air pada saat manusia membutuhkan air di mana air hujan tidak ada. Kemudian yang ketiga, wetlands itu dia berfungsi sebagai energy preservation, di mana dia bisa menyimpan nutrients, di mana kita manusia membuat dengan artifisial berbagai jenis pupuk dan lain-lain untuk menanam pakan. Tapi secara alami sebetulnya wetlands itu menyimpan nutrients dan merilisnya pelan-pelan untuk untuk tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan. Jadi sangat penting peran wetlands, peran air di dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian satu lagi yang ingin saya angkat adalah yang berkaitan dengan topik hari ini, mungkin tentang air hujan ya, manajemen air hujan. Saya ingin share sedikit tentang pengalaman saya waktu S2 di Jerman. Itu universitas saya adalah Zero Emission Campus yang pertama di Jerman, di mana almarhum Om Lendo juga sangat terkesan dengan kampus ini karena achievement sebagai zero emission, di mana itu betul-betul di-generate secara sustainable, secara renewable, demikian pula dengan water management-nya. Khususnya saya ingin memberi contoh untuk wastewater management ya. Jadi air limbah yang dikeluarkan oleh kampus di kegiatan-kegiatan yang terjadi di kampus itu betul-betul di treatment, di recycle di dalam kampus itu sendiri dengan energi yang sangat minimal dalam bentuk open lagoon.
Nah, jadi ada yang tanya ini nama kampusnya apa? Itu nama kampusnya kampus Umwelt, yang dikelola oleh IFAS, AIFAS. Bisa dicari di internet ya. Itu di bawah Universitas Trier Applied Science. Dia itu selain mengolah limbah airnya sendiri, untuk suplai air yang tidak perlu betul-betul pure seperti air minum, kita butuh air yang safe dan clean ya. Tapi untuk toilet flushing misalnya, itu kan kita tidak perlu mengeluarkan energi yang terlalu besar untuk men-treatment air tersebut, sehingga yang dilakukan oleh kampus itu adalah mengcapture air dari air hujan, kemudian digelontorkan dengan hanya dengan gravitasi, sehingga tidak membutuhkan energi dari listrik dan lainnya. Mungkin nanti kita akan bisa mendengar lebih banyak lagi dari narasumber kita hari ini, Ibu Nofri Asmi, yang telah lama berkecimpung dalam bidang manajemen air dan wastewater treatment ya. Mungkin apakah boleh saya bacakan background Ibu Nofri atau akan dibacakan oleh moderator nanti? Bagaimana? Nanti biar saya saja, Mbak Ana, tidak apa-apa. Baik, jadi yang saya harapkan pada hari ini mungkin adalah agar kita dapat tercerahkan mengenai kondisi manajemen air pada saat ini di sekolah alam, dan mungkin teknologi apa saja yang bisa kita terapkan untuk mengimprove manajemen air di sekolah alam. Dan oh ya, ini sudah ada yang ketemu nama kampus saya, betul, Umwelt Kampus Birkenfeld. Ketika almarhum Om Lendo masih hidup, saya sempat memperkenalkan head dari kampus ini kepada beliau. Kemudian Om Lendo sempat mengirimkan beberapa staf dari kantor mayor Sumatera Barat, sudah pernah studi ke sana, dan sepertinya ada satu universitas di Indonesia yang dibangun berdasarkan observasi ke kampus tersebut. Dan kampus ini juga pernah mendapat penghargaan dari Universitas Indonesia sebagai kampus terhijau di dunia. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk zero emission campus dan juga circular economy yang bisa diterapkan di dalam sebuah kampus. Demikian, mohon maaf, mungkin pembukaan saya menjadi lecture pada pagi hari ini, dan semoga kita dapat menimba ilmu pada hari ini dari Ibu Nofri Asmi. Demikian, semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dokter of Engineering Ana, luar biasa sekali tadi sambutannya. Walaupun singkat tapi banyak sekali tadi wawasan dan pengetahuan yang kita dapatkan ya. Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Tema dialog pakar kita hari ini ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, manajemen air di sekolah alam ya, khususnya air hujan yang nanti rencananya akan dilaksanakan dalam beberapa seri. Jadi ini seri yang perdana nih tentang air hujan. Nanti ke depannya kita akan adakan dialog-dialog pakar terkait dengan manajemen air. Mungkin nanti ada air limbah gitu ya. Kemudian nanti ada air-air yang lain ya. Baik, nah air hujan ini memang banyak sekali manfaat dan keutamaannya ya. Di dalam Al-Quran sendiri tadi sudah dibacakan oleh Kak Sofan ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam beberapa ayat terkait dengan air hujan. Nah, bersama kita nih alhamdulillah sudah hadir Ustadz Nurul Hamdi yang akan menyampaikan selama 15 menit ke depan ini makna dan keutamaan air hujan bagi kehidupan manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga-moga Ustadz Nurul sudah ada ya. Ustadz Nurul, Assalamualaikum. Ustadz Nurul. Oh, masih di mute nih kelihatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentang air hujan, ayat tadi itu didahului dengan firman Allah, alam taro. Alam taro, tidakkah engkau lihat, tidakkah engkau pahami ketika Allah mendeskripsikan tentang kejadian hujan mulai dari awan yang bergumpal-gumpal, berjalan, dan kemudian disambar oleh petir. Itu Allah meminta kita untuk, ini dengan redaksi yang pembukanya adalah alam taro. Dan ini mencoba saya praktekkan di sekolah Alam Ar-Ridho, di mana akhirnya saya ketemu bahwa di antara siklus nitrogen itu adalah melalui air hujan. Di mana seluruh tanaman, nitrogen itu adalah menjadi unsur hara makro yang dibutuhkan oleh seluruh tanaman. Sehingga untuk pertumbuhannya semua tanaman itu membutuhkan nitrogen. Dan Allah telah sediakan nitrogen masuk ke dalam tanah untuk tanaman adalah melalui hujan. Dan ketika saya bukan ahli merisetnya tapi hanya membaca hasil riset, dan menurut pandangan saya hasil riset orang itu adalah merupakan hikmah, karena adalah merupakan bagian dari ilmunya Allah yang telah diformulasikan oleh manusia. Dan Sayyidina Ali mengatakan hikmah itu ambil, itu haknya mukmin. Gitu. Karena itu saya pun mengambilnya. Dan subhanallah, air hujan tentunya ini hujan yang tidak terkena polusi. Itu sangat bagus sekali untuk tanaman. Oleh karenanya, maka di sekolah Alam Ar-Ridho, kami menata air hujan itu di samping untuk air minum, juga untuk kembali ke dalam tanah semaksimal mungkin. Karena itu kita lambatkan aliran air hujan yang ada di lingkungan sekolah Alam Ar-Ridho supaya masuk ke dalam tanah. Dan kemudian mediator yang membawa air ke dalam tanah terhebat adalah tanaman keras. Kalau kita perhatikan, bahwa kulit tanaman keras itu adalah bercelah-celah hingga ke akarnya, dan itu adalah jalan tol air masuk ke tanah yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk kita semua. Di mana kemudian air yang kaya nitrogen itu dengan mudah masuk tanah ketika ada tanaman keras. Maka kami menata, di namanya tempat kami melambatkan aliran air itu, kita isi dia dengan tanaman keras, agar kemudian tadi menjadi wetland tadi, yang kemudian air yang kaya nitrogen itu masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian kita pun kemudian di sekolah Alam Ar-Ridho, karena ayatnya adalah alam taro, dan paduan alam taro kalau di dalam Al-Quran adalah tafakur. Lebih umum lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Disuruh kita ini mentafakuri. Dan ini sangat relevan dengan core value kurikulum sekolah Alam Ar-Ridho, sekolah alam ini yang dicanangkan, yang ditemukan oleh almarhum Abang. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang terus mengalir, yaitu logika ilmiah. Nah, logika itu dalam bahasa Al-Quran adalah agar orang itu memahami hukum kausalitas. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah sababa. Wa inna makanna lahu fil ardi wa imma min kulli syai'in sababa. Ini adalah ketika Allah menceritakan tentang Dzulkarnain yang dianugerahkan kekuasaan dari matahari terbit hingga matahari terbenam, karena Dzulkarnain itu adalah orang yang menguasai sababa, hukum kausalitas dengan kekuatan dan ilmu gitu. Nah, itu saya mencoba meniru Dzulkarnain. Ya, dengan kaitannya dengan air hujan itu salah satunya adalah kemudian memasukkan sebanyak mungkin air hujan yang jatuh di sekitar kita ke dalam tanah. Dan itu tekniknya tadi saya lambatkan alirannya, saya resapkan, dan salah satu caranya adalah dengan difasilitasi dengan tanaman keras, pohon-pohonan. Kemudian juga disuruh tafakur, maka saya mentafakuri bahwa untuk
melambatkan itu kita harus memperhatikan anugerah ini kemiringan. Gitu. Nah, kemiringan itu ditata sedemikian rupa. Kalau dalam dunia permakultur itu disebut membuat swale itu kami buat, dan kemudian di bagian yang paling atas itu kami membuat banana circle, pepaya circle, begitu, sebuah lubang tempat menaruh daun-daunan yang kemudian di sekelilingnya ditanami banana dan pepaya, sehingga pepaya dan banananya subur dan seluruh hasil nyapu tidak taruh di sana, sehingga kemudian cacing dan sebagainya hidup di situ, sehingga kemudian ketika hujan lubang itu diisi air pun dengan cepat sekali meresap ke dalam tanah, dan kita mempunyai kompos pile yang melimpah gitu. Itu dengan air hujan. Dan kemudian untuk air hujan untuk jadi air minum, ini tadi pagi saya panen air hujan yang untuk air minum dengan dari cucuran atap itu kotoran yang besar, yang daun-daun ataupun potong-potongan daun dan sebagainya, atau lumut yang menempel di atap, itu saya sudah desain bagaimana supaya tidak masuk ke dalam penampungan. Dengan ada mekanisme penjebak dan saringan yang saya desain miring, sehingga kemudian sayangnya saya belum sempat foto, itu supaya kemudian saya tidak perlu merawat gitu, karena begitu hujan yang berikutnya turun maka daun-daun itu akan tergeser dan tapi airnya masih masuk ke dalam tambungan. Demikian juga untuk menghindari adanya bakteri anaerob yang kemudian hidup di air, maka saya alirkan air itu ke tampungan. Terakhir adalah melalui tempat aliran air yang saya isi dengan charcoal, dengan arang. Yang arangnya ini pun kami buat sendiri dengan saya mendesain double chamber ini yang untuk membuat arang. Dan arangnya bisa saya bikin sampai kemudian menjadi arang yang ini karbon aktif sampai 100% kering. Itu supaya apa? Kalau ada bakteri anaerob yang ikut ketemu arang yang penuh dengan oksigen, maka kemudian dia mati karena dia anaerob. Maka kemudian bakteri anaerob yang seandainya tersisa di dalam air hujan itu sudah saya bersihkan dengan mekanisme yang saya desain itu. Nah, kemudian bagaimana, karena hari ini air hujan itu terpolusi oleh logam, ya, melalui asap kendaraan dan asap-asap yang lain. Maka karena ukurannya mikron, maka saringan fisik tidak bisa, maka kemudian saya pakai elektrolisa. Tadi pagi saya panen air hujan dengan TDS-nya 14. Itu TDS 14 itu. Air mineral yang ada di kemasan itu enggak ada yang TDS-nya 14. Gitu. Dan kemudian pH-nya tadi saya panen 9,6. Sudah kangen water. Gitu. Alkali water gitu. Ini dari Allah gratis gitu. Tapi ya itu tadi dengan hasil tafakur yang seperti itu, ini tadi minum air dan by nature air hujan itu kan oksigen water gitu. Nah, itulah air hujan dan itu tadi bermulanya adalah tadi dari merenungi alam taro dan bukti konkret alam taro. Kalau kemudian kita menyelenggarakan sekolah alam, kemudian pengelolanya tidak menjadi teladan dalam kurikulum logika, nah itu nanti saya takut kena ayat yang lain, kaburo maktan intonggo antakulu malatakalun itu. Semangat, ayo berlogika, tetapi kita di dalam hidup kita tidak melakukan tafakur yang mendalam sehingga menghasilkan sesuatu yang ujungnya adalah rahmatan lil alamin. Sebenarnya saya pun mengelola air limbah, kalau tadi di universitas tadi itu mengelola limbah air dari yang dikelola sendiri, di sekolah Al-Amarido mengelola air limbah dari warga seputar. Ini ada 6 RT yang air limbahnya saya kelola dengan bioconservation system. Jadi fully bioconservation system, sehingga air limbah
kalau sayangnya saya nggak membawa sampling, ternyata hasil limbah terpolusi dari rumah-rumah penduduk itu luar biasa ternyata buruknya gitu. Jadi warna yang kehitaman dan nggak mungkin ada jenis ikan yang bisa hidup. Nah, alhamdulillah sekarang di Sekolah Alam Arido ada kolam ikan yang dari air limbah 6 RT itu, dan sudah 10 tahun kami itu untuk MCK, jadi tidak hanya flush di toilet, tetapi MCK karena sudah diteliti oleh di laboratorium oleh orang tua murid Sekolah Alam Arido, yang kemudian dosen di teknik lingkungan, bahwa baku mutu konservasi air limbah itu baku mutunya adalah untuk MCK. Sehingga sudah 10 tahun kami tidak berlangganan air dengan mengolah air limbah. Itu adalah bermula dari kekhawatiran kami ketika kita tidak rahmatan lil alamin itu nanti besok kalau ditanyai di akhirat seperti apa. Maka kemudian kami mentafakuri, kemudian kita ro'a tadi, alam taro itu, dan hasilnya seperti itu. Ini kami sedang terus memperbaiki sistemnya untuk meningkat lagi. Siapa tahu nanti kemudian kualitasnya bisa sampai kepada lebih tinggi lagi yang dari air yang terpolusi tadi, yang terpolusi tadi. Nah, ini sebagai konklusi, ketika manusia ini kebanyakan tafakurnya tidak benar gitu ya. Itu kan kami semua warga ini kan membeli air itu kan dari air yang oleh perusahaan minum daerah, dan di situ kan memakai zat-zat kimia untuk melakukan koagulasi dan membunuh bakteri yang berbahaya, kemudian diendapkan itu padat terlarutnya, kemudian difilter, kemudian dipompa, dan kita kan harus membayar untuk mengimpor larutannya, untuk mengimpor mesinnya, dan kemudian kita cemari lagi, kemudian kita iuran menjadi makin mahal gitu. Nah, ini tuh itu kan namanya orang yang tidak awareness-nya terhadap logika ilmiah, terhadap hukum kausalitas, tetap mengkritisi masalah itu kan begitu memprihatinkannya. Gitu. Mudah-mudahan generasi yang akan datang yang kita didik dengan dibekali berlogika ilmiah itu akan menjadi orang yang kemudian lebih mampu menggali sekian manfaat yang tidak akan pernah habis, karena Allah berfirman, ma khalaqta hadza batila. Sungguh yang kami ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ustaz Nurul. Jadi Ustaz Nurul ini founder dari Sekolah Alam Arido. Tadi kalau didengar dari ceritanya luar biasa sekali. Jadi Ustaz Nurul sudah mengimplementasikan bagaimana memanajemen air di lingkungannya ya, baik itu air hujan gitu ya maupun air limbah ya. Tadi sudah disampaikan Ustaz Nurul, ternyata di lingkungan sekitarnya ada 6 RT ya yang air limbahnya dikelola oleh Sekolah Alam Arido. Luar biasa nih, moga-moga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk para pegiat sekolah alam. Moga-moga kita bisa mengikuti jejaknya Sekolah Alam Arido nih, milik Ustadz Nurul. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Nurul Hamdi, luar biasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja masuk ke acara inti. Namun izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita. Walaupun sebenarnya sudah terkenal ini, tadi sudah dikenalkan juga oleh Bu Ana gitu ya. Beliau ini bernama Nofri Asmi ya, lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat tahun 1970. Nah, beliau ini adalah lulusan Teknik Lingkungan ITB, kemudian mengikuti satu program pendidikan non-degree di Norway tahun 2010. Nah, kalau dilihat dari track record-nya, Bu Nofri ini memang sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di berbagai bidang yang terkait dengan manajemen air, ya, termasuk pasokan air, air limbah, kemudian hygiene, sanitasi, limbah padat, pengurangan risiko bencana. Dan memang beliau juga banyak sekali terlibat dalam berbagai proyek lingkungan, berkolaborasi dengan berbagai perusahaan maupun organisasi internasional. Baik itu sebagai pakar atau spesialis, penasehat, konsultan,
manajer project gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara seperti Syria, Pakistan, kemudian Filipina, Afghanistan, Norwegia, Prancis ya. Juga pada organisasi internasional seperti World Bank dan UNDP gitu ya. Nah, kami ini kenal dengan Bu Novi sudah cukup lama ya, karena memang founder kami almarhum Bang Lendo sudah bersahabat dekat dengan Bu Novi dan sama-sama berkolaborasi mewujudkan sebuah kawasan rahmatan lil alamin ya di daerah Pengasinan Depok ya Jawa Barat. Nah, Bu Novi dan almarhum Bang Lendo ini beserta beberapa orang tim sama-sama mengkonservasi sebuah situ atau apa danau kecil gitu ya, setu kalau orang sini menyebutnya setu gitu ya. Dan lingkungan sekitarnya sejak tahun 2016. Nah, nanti mungkin Bu Novi bisa cerita sedikit gitu ya tentang kawasan yang kemudian nanti akan menjadi cikal bakalnya Kampung in the Garden ya, atau KIG ya, Kampung in the Garden. Nah, ini proyek bersama Bang Lendo, Bu Novi gitu ya, dan teman-teman di lingkungan situ Pengasinan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi, saya mau sampaikan dulu beberapa hal terkait dengan kegiatan diskusi kita hari ini. Jadi para peserta mohon tetap mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. Nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu nih pemaparan narasumber ya, maksimal 30 menit. Ya, nanti saya mau izin mengingatkan kalau waktunya sudah hampir habis ya Bu Novi ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi singkat dan tanya jawab ya. Nah, Bapak Ibu bila ingin bertanya mohon berkenan menyampaikan pertanyaannya lewat fitur chat. Tapi kalau ingin menyampaikan langsung ya, nanti silakan raise hand terlebih dahulu ya lewat fitur reaction ya. Kemudian jangan lupa menyalakan kameranya ya supaya nanti bisa ditampilkan ya. Kemudian nanti ada daftar hadir yang linknya nanti akan disampaikan oleh panitia lewat fitur chat ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke sesi pemaparan materi ya. Mari sama-sama kita sambut pemateri kita, narasumber kita yang luar biasa, Ibu Novri Asmi. Nah, kepada Bu Novri, monggo silakan Bu menyampaikan materinya. Silakan. Makasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Kayaknya nih pakar semua di dalam ini ya. Apalagi Ustadz Nurul Hamdi. Dia udah berbuat lebih banyak, lebih advance dia. Oke, mungkin saya stop video karena ini takutnya karena saya tidak pakai WiFi. Nanti mungkin kalau saya ini mungkin videonya akan tidak lancar. Saya stop video aja ya. Siap, Bu Novri, silakan. Oke, saya share screen dulu deh. Oke, mana dia? Oke, share. Oke, langsung aja ya. Siap, silakan Bu Novri. Ya, jujur saya sebenarnya setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Nuzul tadi, saya bilang, waduh, yang pakar sebenarnya Ustadz Nuzul ini sebenarnya. Karena udah berbuat banyak dan dia sendiri sampai bisa menghasilkan kangen water. Itu udah subhanallah itu. Masya Allah itu emang amazing banget itu. Ya kita masuk aja. Sebenarnya gini, kita mungkin bertanya kenapa ya air hujan ini harus diolah? Kan dia biasa turun, udah tuh pergi, udah selesai. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, mungkin saya baca dulu daftar isinya. Berdasarkan hasil diskusi kita kemarin, saya coba menambah beberapa hal terkait dengan pemaparan ini. Mudah-mudahan hasil pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terkait dengan latar belakang, sebenarnya ini bagian salah satu perintah agama kita, yaitu ihsan terhadap alam. Bagaimana kita berbuat sesuatu terhadap alam yang tidak merusak, karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memaparkan tentang hujan. Termasuk salah satu yang dibaca tadi oleh Kak itu Sofwan. banget. Kak Sofwan. Waduh, Kak Sofwan itu bacaannya bagus, dia hafal 30 juz. Aduh, saya iri lihat dia deh. Bacanya bagus, enak banget. Mudah-mudahan dia jadi imam yang terkenal nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran, bagaimana sebenarnya fenomena hujan itu diturunkan,
dan juga bagaimana Allah menjelaskan manfaat yang bisa kita ambil dari hujan yang diturunkan, karena hujan itu adalah rahmat. Tapi di satu sisi, pada saat memang manusia udah membuat kerusakan, hujan itu akan menjadi petaka buat kita semua. Ya mudah-mudahan kita adalah orang yang ihsan terhadap alam, dan semua sekolah alam seperti kata Ustadz Nuzul tadi, kita mampu menjadi rahmatan lil alamin yang memberikan manfaat buat sesama. Nah ini dia. Setelah ya seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Nuzul, air itu adalah sumber, hujan itu adalah salah satu sumber air yang penting bagi kehidupan. Kalau tidak ada hujan, siklus air tanah pun sebenarnya kita juga tidak memiliki air tanah. Mungkin bisa kita petakan ya, seperti SOU mungkin atau sekolah-sekolah alam yang lain. Ada nggak yang mengalami kekeringan pada saat musim kemarau? Kalau seandainya kita udah seperti itu, kita harus berpikir seperti kata Ustadz Nuzul, harus membaca apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya sebenarnya itu akan menjadi latar belakang kenapa kita harus melakukan pengelolaan terhadap air hujan. Selain itu, saat ini kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat hukum kekekalan massa, air itu sama. Dia tidak berubah, jumlahnya tetap. Tapi apanya yang berubah? Kualitasnya yang berubah. Kenapa kualitas berubah? Karena aktivitas manusia. Sehingga air yang banyak itu sekarang adalah air yang kualitasnya tidak bagus. Dan untuk minum kita sering kekurangan. Saya ingat sekali waktu saya melakukan perluasan air minum di daerah Kabupaten Bogor. Itu ada masyarakat yang mengambil air dari genangan karena tidak ada lagi sumber air dalam tanah. Dan mereka mencoba mengambil air genangan itu yang pada saat yang tersisa. Dan itu apa yang terjadi? Wabah diare. Nah selain itu, kita mungkin ya manusia itu adalah masyarakat yang sebenarnya kita itu tamak. Sehingga pada saat kita mengelola lahan, kita lupa untuk melihat apa akibat yang akan ditimbulkannya. Jadi kalau kita lihat nih, tata guna lahan yang tidak terkendali menyebabkan peningkatan limpasan air hujan. Nah ini kayaknya semua, kita udah mengalami banyak hal terkait hal ini. Tinggal kitanya sekarang yang harus menata ulang bagaimana mencegah kerusakan itu tidak berlanjut. Nah ini siklus air yang sebenarnya terjadi di alam. Kalau kita lihat sebenarnya, alam itu dia punya kemampuan sendiri untuk melakukan sirkulasi dan juga self-purification. Tapi pada saat ada manusia melakukan aktivitas di dalamnya, kondisinya berubah. Apakah kita tidak boleh melakukan sesuatu? Bukan begitu. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita tidak membuat kerusakan terhadap alam tersebut. Seperti kalau kita misalnya membangun sesuatu, kita harus perhatikan berapa luas lahan yang kita tutup dengan bangunan kita tersebut, dan kita berhutang untuk meresapkan air hujan yang tertutup oleh lahan yang kita bangun, bangunan yang kita bangun. Nah, kenapa harus kita kelola air hujan? Yang pertama itu memang cadangan air, mencegah banjir. Ya, kalau kita lihat sekarang hampir, kalau dulu itu ada periode ulang hujan biasanya 5 tahun, 10 tahun. Tapi sekarang hampir tiap tahun kita kebanjiran. Karena memang kita tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang sebenarnya akan merusak kita sendiri. Saluran drainase pun saat ini yang kita punya itu juga tidak memadai. Selain desainnya juga tidak benar, selain itu juga kalau kita hitung tuh sebenarnya limpasan air hujan itu sudah melebihi kapasitas jaringan drainase yang kita buat. Longsor di beberapa tempat di negara kita tuh udah sering banget terjadi. Karena apa? Hujan itu udah ya. Jadi salah satu tujuan pengelolaan air hujan ini lebih sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri juga. Nah, bagaimana cara mengelola air hujan? Nah, Ustadz Husnul tadi itu udah menjelaskan cukup banyak, mulai dari dia menampung, mengolah, buat filter dan segala macam. Nah, di sini yang penting prinsipnya adalah itu memang harus kita hitung berapa luas cakupan yang akan kita tampung. Dari situ akan ketahuan juga berapa sebenarnya volume yang akan kita tampung. Itu juga nanti akan berkaitan dengan sebenarnya kebutuhannya kita. Apakah kita menampung semua air hujan yang di situ, atau kita hanya menampung sebagian sesuai dengan kebutuhan yang kita punya, dan selebihnya akan masuk ke dalam tanah untuk diresapkan.
ada saluran pengumpul. Nah, ini memang kalau di beberapa tempat mereka kadang-kadang menggunakan bambu. Bambu memang ya kalau dari segi kosnya memang murah, tapi pada saat tertentu dia akan lapuk sehingga air yang kita tampung tidak bagus lagi kualitasnya. Ini penampung harus ada penutup, karena kalau tidak nyamuk akan bisa berkembang di dalam penampung ini, terutama nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Nah, biasanya kalau untuk di Indonesia, karena curah hujan kita cukup besar, yang kita tampung ini tuh sebenarnya kapasitasnya tidak akan mengcover semua air hujan yang ada. Sehingga kita harus ada pelepasan, dan pelepasan itu bisa ke badan air, bisa juga ke dalam tanah, atau ke saluran drainase yang ada di dekat bangunan yang kita punya. Nah, kalau dilihat banyak sekali sistem bagaimana menampung air hujan ini. Ada yang ditampung di basement. Nah, kalau kita nampung di basement, otomatis kita harus mempunyai pompa. Tapi kalau kita menampung di permukaan, kemungkinan besar mempunyai pompa itu juga ada. Tapi bisa jadi kita buat pakai platform sehingga dia lebih tinggi. Pada saat kita butuh, kita tinggal membuka keran yang ada di situ tanpa menggunakan energi. Yang penting juga di dalam manajemen air hujan ini kita harus punya saringan. Saringannya kalau diusahakan saringan yang tahan, yang tidak berkarat, seperti mungkin dari aluminium, atau juga mungkin ya kalau kita mau agak sedikit tepat guna, itu kan juga tuh ada panci yang kosong. Kalau panci untuk mengukus itu bisa juga kita pakai loh itunya, untuk si yang berlobang-lobangnya itu untuk sebagai saringan. Nah, ini kalau kita lihat yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini, ini dia mempunyai banyak cabang. Masuk ke dalam tangki, sebagian tuh limpahannya. Pada saat tangki sudah penuh, itu ya dirembeskan ke permukaan tanah. Nah, katup yang di sini, ini sebenarnya adalah sebagai pada saat kita tuh, pada saat hujan yang pertama itu biasanya kan lebih banyak debu dan kotoran, kita bisa buang dulu dengan katup yang ada di sini. Selain itu juga pengelolaan air hujan, kalau kita misalnya tidak membutuhkan air hujan, dalam artian mungkin selama ini kita mungkin menggunakan PDAM, kita juga bisa mengelola air hujan hanya dengan membuat sumur resapan. Sumur resapan ini bisa kita buat dengan menggunakan gorong-gorong, bisa juga menggunakan bata, atau bisa juga kita menggunakan batu kali. Terserah mana yang paling praktis yang kita punya. Nah, dari situ kita tetap juga membuat limpahan, kecuali tanah kita ini cukup poros. Kalau dia cukup poros, dia biasanya akan meresapkan lebih banyak. Tapi kalau sedikit agak lempung, itu bisa jadi ini akan melimpah, dan untuk itu kita harus membuat overflow sehingga dia nanti akan mengalir ke saluran limpasan atau ke saluran drainase yang dekat bangunan kita. Berikutnya, nah ini juga kalau kita lihat nih, bagaimana sebenarnya pengelolaan air hujan itu juga mempengaruhi terhadap sumur dangkal yang kita punya. Nah, ini mungkin di sekolah alam yang ada sekarang bisa diterapkan. Kalau misalnya mengalami kekeringan di waktu musim kemarau, kita usahakan selama musim hujan kita membuat sumur resapan, dan nanti kita akan lihat dampaknya pada saat musim kemarau, apakah sumur yang kita punya itu mempunyai cadangan air yang cukup. Selain itu, ada juga yang namanya biopori. Ini dikembangkan oleh dosen IPB. Nah, biopori ini hanya lubang yang biasanya kedalamannya hanya sekitar 1 meter dan diameternya itu ada 10 atau 15 cm. Lubang ini dibuat dengan jarak sekitar 1 meter biasanya. Tujuannya adalah untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Nah, sebelum dia dipakai sebagai biopori, biasanya dimasukkan dulu sampah-sampah, mungkin potongan rumput atau sampah organik lain. Tujuannya adalah mengundang mikroba, sehingga mikroba itu akan membuat lubang-lubang di sekitar biopori tersebut yang akan membuat tanah itu menjadi lebih poros. Sehingga air tanah yang masuk ke dalamnya akan mudah meresap. Biopori ini bisa kita buat di taman, bisa juga kita buat di saluran drainase.
Nah, cara membuat biopori ini sederhana sekali. Saya dulu waktu membuat biopori, saya tidak menggunakan bor karena memang waktu itu saya jauh di lapangan. Saya cukup menggunakan sebenarnya menyuruh orang menggali, habis itu saya isi dengan sampah dan juga kerikil, di atasnya dikasih tanda. Sehingga nantinya pada saat musim kemarau kita bisa memanen kompos yang sampah yang ada di situ sebagai pupuk. Biasanya orang menghitung luas lubang biopori itu berdasarkan intensitas hujan, luas bidang yang kedap, dibagi dengan resapan air per lubang. Tapi rumus praktisnya yang biasa saya pakai itu berdasarkan lahan yang kita punya. Kalau misalnya rumah kita itu adalah ada di atas lahan 150 meter persegi, saya menghitungnya berarti kita harus membuat lubang biopori sekitar 45 lubang karena 15 lubang per 50 meter persegi. Nah, itu kita usahain sebagai kompensasi sebenarnya lahan yang kita tutup karena bangunan yang kita bangun. Dalam pengelolaan air hujan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti kondisi atap. Apakah atap kita itu kuat dipasang talang atau tidak? Nah, kalau tidak kuat dipasang talang, kita harus mencari bagaimana cara talangnya mana yang praktis, yang paling tepat sebenarnya sehingga tidak membebani atap yang kita pakai. Selain itu kita juga harus melihat kan kadang-kadang kalau di sekolah itu kan bangunannya banyak. Nah, yang paling kita prioritaskan sebenarnya atap yang paling luas supaya tangkapan air hujan itu lebih banyak. Volume penampung air hujan itu tergantung juga kepada luas atap, curah hujan. Nah, kalau data curah hujan itu biasanya bisa kita cari dari stasiun air hujan terdekat. Biasanya itu ada di sekitar bandara. Jenis atap itu juga berpengaruh. Kalau kita pakai atap seng, biasanya itu limpasannya jauh lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai atap sirap atau mungkin rumbiat, yang itu mungkin nggak bakalan ada ya di sekolah alam. Nah, itu akan lebih banyak meresap ya, sehingga koefisien limpasannya akan menjadi lebih kecil. Dan juga kebutuhan air yang diperlukan. Nah, seperti Ustadz Husnul tadi, kita pakai mau untuk apa? Apakah kita pakai untuk air minum, bikin kangen water? Apakah kita hanya dipakai hanya menyiram tanaman? Apakah kita pakai hanya untuk kebutuhan yang lain? Itu tergantung kita. Kita lihat atau kita hanya mau udah kita resapkan aja ke dalam tanah sebagai cadangan air yang nantinya bisa kita panen pada saat musim kemarau. Jika ditampung, kita juga harus menentukan di mana tangki penampung kita taruh. Usahakan sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh supaya biaya yang kita keluarkan juga tidak terlalu banyak. Tidak semua air hujan diolah, yaitu tergantung kebutuhan kita tadi. Kalau misalnya Ustadz Husnul tadi, Ustadz Nuzul tadi, karena dia pakai dia mengolah untuk kangen water sampai dia hidrolisa sehingga bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat, bisa jadi obat. Bidang resapan. Nah, kalau seandainya kita membuat bidang resapan air hujan, itu yang harus kita perhatikan adalah jaraknya, minimal jaraknya adalah 3 meter dari pondasi. Kalau lebih dari itu, takutnya pondasi akan rusak. Untuk operasional dan pemeliharaan, sebenarnya ini juga harusnya Ustadz Nuzul bisa bercerita kepada kita kendala-kendalanya. Kalau saya sejauh ini yang saya ketahui itu biasanya kadang-kadang orang tidak memperhatikan kondisi talang air, sehingga pada saat hujan, air yang masuk ke tandon penampung air itu tidak maksimal karena sambungannya atau mungkin bocor dan segala macam. Kalau misalnya ya rata-rata air hujan itu adalah netral, tapi pada kenyataannya karena asap kendaraan atau mungkin juga kita berada di kawasan industri, air hujan itu dia tidak netral lagi, bisa jadi menjadi hujan asam karena mengandung asam sulfat dan sebagainya. Nah, kalau udah kondisinya seperti itu, dia pH-nya akan rendah jadi, sehingga kita harus menambahkan batu kapur untuk dia menjadi lebih basah. Talang air itu disarankan juga bukan bahan yang mudah berkarat atau cepat lapuk. Biasanya kalau mau sih sarannya adalah gunakan PVC yang kualitasnya bagus agar dia tidak cepat crack pada saat karena cahaya matahari.
Nah, tantangannya yang sering, karena frekuensi dan kuantitas hujan itu fluktuatif. Apalagi dengan perubahan iklim saat ini, kadang-kadang bisa jadi kita nggak punya hujan dalam waktu cukup lama, atau hujan saja terus-menerus. Nah, itu juga menjadi tantangan buat kita. Apalagi kalau sekarang kita lihat, tidak hanya kita aja yang mengalami banjir, negara-negara Eropa pun yang sebenarnya mereka cukup aware dengan yang namanya pengelolaan air ini, mereka juga mengalami banjir. Kualitas air hujan itu ya karena sistemnya kita belum maksimal, itu kita kadang-kadang belum memenuhi standar air bersih yang disyaratkan oleh WHO. Nah, ini kita harusnya belajar lagi dengan Ustadz Nuzul nih, bagaimana caranya supaya air hujan yang kita hasilkan itu bisa kita gunakan untuk air minum juga. Nah, saya coba hitung-hitung, tapi sebenarnya ini Ustadz Nuzul nih yang lebih pas memberikan ancar-ancar biayanya. Kalau misalnya kita cuma menampung air hujan untuk dipakai langsung, tapi ini tidak diolah ya, dengan syarat air hujannya itu dipakai langsung, mungkin bukan untuk air minum, lebih untuk menyiram. Kalau untuk air minum harus kita cek lagi. Itu biayanya tidak cukup besar. Saya nggak tahu berapa sebenarnya tangki air HDPE yang untuk 1 meter kubik. Kalau nggak salah itu sekitar 2 jutaan deh kalau nggak salah. Nah, itu kita cuma butuh nggak begitu banyak. Kecuali kalau bangunan kita itu luas dan kita harus menampung semuanya sehingga talang airnya yang kita ini tuh cukup banyak, cukup ini gitu. Nah, ini saya kayaknya lupa, ini tergantung kondisi, tapi saya menghitung 300 talang airnya. Bisa jadi talang PVC, air PVC-nya itu bisa jadi mungkin 15 meter atau bisa jadi lebih dari itu. Nah, kalau misalnya air hujan itu hanya kita resapkan ke dalam tanah, itu biayanya akan jauh lebih murah. Kita hanya menggunakan gorong-gorong, lantas dari situ seperti Ustadz Nuzul bilang tadi, dengan adanya gorong-gorong yang kita taruh di sana, tapi memang gorong-gorong itu kita buat ada yang penuh tanpa ada lubang, tapi ada yang perforated yang kita tambah lubangnya. Tujuannya untuk menahan air hujan standby di situ, orang bilangnya tuh kadang-kadang diretensi di situ, supaya air hujan tuh punya waktu untuk meresap ke dalam tanah. Ini biayanya juga nggak banyak. Jadi sebenarnya kalau kita cari-cari alasan, nggak usah lah biayanya mahal, nggak masuk akal juga, karena ternyata biayanya murah. Nah, kalau untuk biopori ini lebih murah lagi sebenarnya, karena kalau saya lihat tuh bor untuk biopori itu harganya cuma 150.000 atau paling mahal 200.000. Paling kita butuh semen untuk pengeras di atasnya supaya kita tahu, supaya pada saat kita panen tuh kita tahu titik-titiknya ada di mana. Ini nggak begitu mahal. Paling ya hitung-hitungan ini memang belum masuk biaya dari tenaga kerja. Dulu saya waktu membuat biopori di sekolah di Aceh dulu, waktu saya kerja habis tsunami, itu kebetulan tanahnya berpasir. Jadi yang saya lakukan di sana tuh hanya dilakukan di sana, kalau saya gali pasti pasirnya turun. Dan dia memang banjir pada saat musim hujan. Yang saya lakukan di sana, saya menggunakan pipa bekas, karena kebetulan kita juga punya mesin untuk ngebor sumur. Jadi pipa-pipa bekas yang kita pakai, saya pakai di sana, tapi saya lobangin pipa itu di sekeliling. Nah, setelah itu saya isi kerikil, saya tutup di atasnya dengan batu-batu kerikil. Udah itu kalau misalnya kita mau ada tanda, ya silakan aja mau dikasih plastik atau apa. Tapi ditanamin rumput pun di atas juga bisa. Nah, itu ternyata pada saya tanya ke sekolahnya, masih banjir nggak? Mereka bilang jauh berkurang. Nah, mudah-mudahan dengan teknologi yang sederhana ini, sekolah-sekolah alam, ya itu kayaknya leadernya bisa kita arahan ke Ustadz Nuzul tuh, bisa melakukan pengelolaan air hujan di sekolah, sehingga mungkin run off di sekolah itu bisa zero. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Rofi pemaparannya. Alhamdulillah. Jadi tadi ada beberapa hal yang sempat saya catat tadi ya. Yang pertama memang terkait dengan tujuan mengelola air hujan. Jadi air hujan ini sebenarnya kan berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya tidak kita kelola, ini bisa menjadi bencana gitu ya. Makanya
Tidak heran kalau setiap tahun ini di beberapa tempat gitu ya di Indonesia mengalami banjir. Kemudian tadi yang kedua, memang tidak semua air hujan ini harus diolah. Jadi ada sebagian yang memang bisa kita tampung gitu ya. Ada sebagian lagi yang memang bisa kita langsung alirkan ke tanah gitu ya supaya diserap oleh tanah. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tadi juga yang ketiga terkait dengan skema instalasi infrastruktur. Jadi ternyata biayanya juga tidak terlalu mahal ya Bu Novi ya. Tergantung memang kebutuhan ya. Apakah kita pakai biopori gitu ya, atau memang kita nanti pakai sumur resapan, atau memang ditampung di tangki gitu ya. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, monggo silakan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh silakan. Nah ini sudah ada pertanyaan ini dari Givari Yoga ya. Jika untuk menurunkan pH air hujan menggunakan batu kapur, apakah akan terjadi kontaminan air hujan yang disebabkan oleh serpihan batu kapur yang terkikis? Ya, kemudian apakah itu aman? Lalu pertanyaan yang kedua, jika air hujan mengandung amonia, bagaimana cara kita menurunkannya? Nah, bagaimana Bu Nofri? Monggo silakan. Bu Nofri, monitor? Ya. Sebenarnya di dalam pengolahan air bersih pun itu PDAM pun juga menambahkan kapur pada saat sebenarnya air yang diolah itu bersifat asam. Tapi itu dia ada di pengolahan yang awal. Setelah itu akan ada proses yang namanya itu sedimentasi, dia dipisahkan dan itu nanti dicek lagi. Karena kan akan dilihat di situ berdasarkan parameter air minum itu akan dicek lagi. Apakah dia ada kandungan lain karena kapur itu dimasukkan di sana, tapi biasanya kapur memang biasa dipakai untuk menetralisir kalau air yang kita olah itu bersifat asam. Dan kalau untuk amonia, nah ini emang sedikit ada rada rumit ya. Biasanya itu untuk amonia itu kita menggunakan aerasi sih sebenarnya gitu. Tapi di dalam dan juga menggunakan yang saringan sehingga sebenarnya tuh dia lebih banyak kontak dengan udara. Saya belum pernah kalau untuk air hujan sebenarnya dia jarang ya menggunakan terkontaminasi dengan amonia karena air hujan itu adalah proses distilasi alam sebenarnya, air yang murni. Tapi kalaupun misalnya itu terjadi, itu kemungkinannya kecil. Dan kalaupun ada, kita bisa melakukan dengan proses aerasi. Nanti saya coba cek lagi deh kalau seandainya pengolahan yang tepat kalau ada amonia di dalamnya. Biasanya kita lakukan adalah dengan menggunakan aerasi. Jadi dengan memasukkan udara lebih banyak sehingga amonia itu bisa dilepas. Ada lagi Pak Doni pertanyaannya? Baik, Bu Novi, luar biasa sekali. Terima kasih banyak jawabannya. Ya, moga-moga cukup menjawab ya. Kemudian ada kalau misalnya belum memuaskan, nanti saya cari jawaban yang lebih tepat deh. Tapi siap, Bu Novi, siap, luar biasa sekali. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Bu dari Rina, Sekolah Alam Nurul Askia, Bau-Bau, jauh sekali nih ya. Terkait sumur serapan, seperti apa desainnya, perawatannya bagaimana? Oke, nah kalau sumur resapan, yang untuk air hujan dan air buangan itu berbeda ya. Nah kalau untuk air hujan, sebenarnya kalau mau kita hitung-hitungan, itu kita juga akan menghitung biasanya ada tes perkolasi tanah. Tes perkolasi tanah itu untuk menentukan sebenarnya berapa volume air yang bisa diresapkan dalam tanah dalam satu satuan waktu. Setelah itu kita juga melihat luasan yang kita kelola, yang akan kita resapkan itu berapa banyak, berapa luas. Karena nanti itu kita bisa menghitung volume air yang kita dapat itu dari koefisien runoff-nya, itu juga menentukan apakah tanah kita itu adalah tanah yang tidak ada tumbuhan di atasnya, ataukah tanah itu berumput, itu koefisien runoff-nya beda. Nah, nanti ada luas dan ada intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan, jadi rumusnya itu biasanya kalau kebetulan dosen saya orang Sunda, jadi kalau hitung-hitung drainase dia selalu bilang Ki sama dengan cai.
CAI itu, C itu coefficient runoff, A itu ada luas kawasan yang akan kita resapkan air hujannya, I itu adalah intensitas hujan. Dari situ kan ketahuan volumenya. Volume air hujan yang akan kita tampung, lantas kita bandingkan daya resap tanah dari percolation test itu. Nah, dari situ kita bandingkan, kita akan ketahuan berapa sebenarnya volume sumur yang harus kita buat untuk menampung volume air hujan yang akan kita tampung. Itu idealnya. Tapi pada intinya orang jarang menghitung ke sana. Karena yang dalam pikiran orang cuma begini aja. Ya udah kita bikin aja sumur. Paling kalau misalnya dia kira-kirain aja, kalau ternyata ini udah banjir sini, ya udah kita bikin aja mungkin sekitar 3 sumur atau 4 sumur. Saya pernah ngasih hal itu kepada tetangga saya karena dia banjir di musim hujan. Waktu saya kasih itu udah dibikin aja sumur resapan, digali aja tanah. Kalau saya waktu itu saya bilang sama dia, udah masukin batu-batu di situ. Batu yang dipakai itu adalah batu kali yang cukup besar. Habis itu saya tanya dia di musim hujan, masih banjir nggak? Udah nggak lagi kok, ini udah aman. Oke, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita maunya seperti apa? Ataukah kita mau menggunakan gorong-gorong? Nah, kalau menggunakan gorong-gorong, kita juga harus lihat ya muka air tanah di kita itu berapa tinggi. Kalau bisa dia jangan bersentuhan langsung dengan si muka air tanah. Karena kalau dia langsung, takutnya air yang kita resapkan itu ada terkontaminasi, dia langsung mencemari air permukaan. Jadi usahain dia minimal 1,5 meter deh jarak dia dengan si muka air tanah. Nah, dengan begitu, lapisan tanah yang cuma 1,5 ini kita berharap dia bisa menjadi filter alami untuk si air yang kita resapkan tersebut. Dari situ, kalau misal kita harus membangun mungkin anggap 2 meter ininya tinggi sumurnya, kita mau menggunakan gorong-gorong, silakan tinggal dibeli gorong-gorongnya, disambung di situ. Tapi bagusnya si gorong-gorong itu di pinggirannya untuk yang di bawah itu kita kasih lubang. Jadi kalau bisa tuh saya dulu pernah bilang sama almarhum Bang Lendo, Bang, bisa nggak ya orang bikin gorong-gorong yang ada lubang-lubang di pinggirnya supaya air hujan itu meresap ke pinggir. Karena biasanya resapan ke bawah itu kadang-kadang tidak maksimal dibandingkan resapan ke samping. Nah, dari situ nanti tutupnya itu kita bikinnya harus pakai tutup. Harus pakai tutup. Lantas seperti yang dijelaskan tadi, itu antara pipa masuk dan pipa keluar, usahain ada beda ketinggiannya. Itu ketinggiannya usahain sekitar 5, 7,5 atau 5 sampai 10 cm. Dan itu harus ada limpasannya. Tapi seandainya tidak ada drainase kota di sebelah kita, itu nggak apa-apa. Kita nggak usah pakai outlet. Tapi usahain volume yang kita bangun itu cukup besar untuk menampung limpasan air hujan. Biasanya sih kita kan memang drainase kota kita kan memang tidak berfungsi maksimal ya. Rata-rata orang on-site semua. Jadi ya udah kita usahain bikinnya yang agak lebih besar sehingga air hujan yang kita tampung itu semuanya meresap ke dalam tanah di lokasi tempat kita berada. Baik, luar biasa. Oh, ini kelihatannya Ustadz Nurul ingin bertanya langsung ya, Ustadz Nurul ya? Oke. Boleh ya, Bu Norvi ya? Iya, justru Pak Ustadz Nurul pakarnya sebenarnya. Silakan. Ustadz Nurul masih di mute kelihatannya. Ustadz, mohon di unmute dulu. Oh ya, ya. Jadi mau sumur resapan, tadi prinsip yang saya sampaikan kan pokoknya air itu diupayakan dilambatkan dan diresapkan ya, ke dalam betul. tanah. Nah, itu yang saya praktekkan itu segala sesuatu itu adalah berproses. Dan prinsip yang diajarkan oleh Allah itu melalui alam yang ada itu adalah bertumbuh. Jadi tidak bisa kemudian kita ini langsung kepada final, itu nggak mungkin. Karena itu kemudian kalau orang Inggris bilang continuous improvement itu harus menjadi bagian dari karakter kita. Jadi mau bikin sumur resapan kayak apapun juga, atau tadi yang saya alami itu adalah ketika belum sempurna, maka kemudian there is always a room for improvement. Itu berulang-ulang saya melakukan penyempurnaan, dan hingga kini pun belum sempurna. Karena yang maha sempurna hanya Allah. Gitu. Jadi ya, prinsipnya mulai sajalah, terus kemudian bersemangatlah untuk kemudian mengeksplorasi, mengidentifikasi ini feedback umpan balik, kemudian merespon umpan balik itu
berlahan-lahan, tapi terus continue istiqomah gitu. Itu prinsipnya yang saya lakukan itu begitu aja. Sehingga saya pun akhirnya kemudian ketemu beberapa modifikasi cara, jadi sampai tadi ya yang saya bilang Banana Circle itu kan sebenarnya kan sumur resapan yang agak besar. Ya, tapi isinya bukan batu, tetapi saya isi adalah material organik. Tetapi saya letakkan sedemikian rupa agar kemudian resapan airnya itu adalah membasahi areal kebun yang ada di seputarnya, sehingga tempat itu menjadi tempat untuk ranting, untuk membuang ranting, bukan membuang ya, tapi memproses ranting, daun dan sebagainya, semua yang organik di situ. Dan ukuran yang saya miliki, saya punya 3 seperti itu. Yang satu itu 4x4, yang satunya 3x3, yang satu 2x2. Seputarnya saya kasih pisang, kemudian saya kasih pepaya. Subur ini. Pisangnya itu bisa 11 sisir. Itu. Jadi bisa pernah panen sampai 11 sisir pisangnya itu. Nah, demikian juga terasa sekali bahwa karena di situ diisi material organik, maka resapan airnya itu penuh dengan hara, sehingga seputarnya itu tidak hanya pisang itu saja. Dan secara berkala saya panen kompos yang sangat melimpah, dan kemudian nggak tega lagi mengatakan bahwa daun-daunan itu sampah karena dia sangat bermanfaat sekali, begitu. Nah itu demikian juga tentang resapan itu, saya pernah awalnya itu saya genangkan air di sebuah pojok yang di situ banyak pohon. Kebetulan waktu itu yang paling banyak adalah pohon mahoni. Nah, ada sekitar rapat begitu pohon mahoni. Nah, itu saya genangkan di situ. Kok meresapnya air itu lebih cepat sekali gitu. Jadi malah nggak apa-apa sejenak habis hujan itu menggenang begitu ya, tapi tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya. Nah, sehingga kemudian percobaan saya itu kemudian tempat lain yang digunakan untuk meresapkan air hujan itu perlu dibikin desain seperti ini gitu. Sehingga kemudian tadi saya sampaikan bahwa peresap air itu yang paling hebat itu ya tumbuhan. Karena tumbuhan itu kan kalau tanaman keras seperti misalnya mangga begitu kan kedalaman akarnya itu kan bisa 2 meter kedalaman lebih gitu ya. Dan kemudian daerah jangkauannya itu kan seluas tajuk dari tanaman itu. Jadi dan di situ coba kalau kita amati yang namanya dahan pohon mangga, pohon apapun juga itu kan pasti kulitnya itu bercelah. Nah, celah-celah itulah jalan tol untuk air masuk ke dalam tanah sedalam beberapa meter dan seluas tajuknya. Makanya hutan itu ini sebenarnya meniru bagaimana Allah memberikan petunjuk bagaimana hutan itu menyerap air. Dan itu saya gunakan untuk resapan itu. Kalau tadi membuat resapan, membuat lubang, saya sekarang membuat resapannya itu yang banyak pohonnya saya bikin tanggul dikit gitu aja untuk kemudian pada musim hujan dia ini. Nah kalau hujannya banyak gimana? Ya saya overflow saja. Kalau di bawahnya masih memungkinkan untuk dibikinkan tempat untuk meresapkan air lagi dengan tanaman itu ya sudah begitu saja. Nanti kalau tanamannya misalnya kita ganti dengan tanaman yang edible, maka kita mau panen kan gitu. Gitu. Jadi sementara ini beberapa mahoni, tapi perlahan akan saya ganti, akan tak bikin lebih heterogen antara tanaman kayu yang diambil kayunya sama kemudian tanaman yang kemudian diambil buahnya. Mau saya padukan kan. Dan kalau di hutan itu ada juga di tanaman yang keras itu ada tanaman yang merambat. Ini sedang saya rintis beberapa itu tanaman yang merambat di sisi tanaman keras itu, sehingga kemudian menjadi mini food forest system gitu. Baik, luar biasa Ustadz Nurul Hamdi. Terima kasih banyak ini sharingnya. Jadi ditanamin tanaman-tanaman ya Pak Ustadz Nurul ya, supaya memang daya resapnya lebih tinggi. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Nurul.
Ya, ya. Kita banyak belajar juga nih dari Ustaz Nurul ya. Moga-moga nanti Bapak Ibu kalau misalnya nanti mampir ke Semarang, nah harus mampir nih ke sekolahnya Ustaz Nurul supaya bisa melihat bagaimana proses manajemen air hujan di sekolah Alam Arido. Baik. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Bu Novriana. Ini ada pertanyaan dari Bapak Darwin Syah nih. Sepertinya saya kenal ini. Izin bertanya, untuk penggunaan air hujan untuk minum, apakah elektrolisa bisa membunuh bakteri dan bisa langsung dikonsumsi? Karena ada info bakteri mati dalam kondisi air basah tinggi. Nah, ini bagaimana nih Bu Novri? Ya, mungkin saya menambahkan sedikit dari yang Ustadz Nurul tadi Boleh, silakan. terkait dengan bagaimana menahan hujan itu supaya dia tinggal untuk meresap ke dalam tanah. Sebenarnya kita juga bisa bikin kolam retensi sebenarnya. Jadi ada kolam yang kita buat, kalau misalnya lahan kita cukup luas, kita usahakan di sana itu tuh ada tempat yang jadi genangan. Biarin aja air ngumpul di situ. Perlahan-lahan dia akan meresap ke dalam tanah. Kalau kita lihat tuh danau-danau di UI itu adalah di UI, di Universitas Indonesia, itu adalah danau-danau yang sebenarnya mereka punya titik-titik tertentu tuh untuk meresapkan air ke dalam tanah. Nah, mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan kita pada saat mungkin di musim hujan, kita punya semacam apa ya, kolam-kolam kecil yang mungkin kita juga bisa menaruh ikan di situ. Nanti mungkin musim kemarau dia mungkin akan kering, ya tidak apa-apa. Karena nanti dia musim hujan dia akan berfungsi lagi seperti itu. Nah, kalau untuk bakteri sebenarnya, air hujan itu sendiri sebenarnya tidak ada bakteri di situ. Karena dia kan sebenarnya destilasi. Yang membuat dia ada bakteri itu kontaminasi dalam proses pengumpulannya dia. Dan juga dalam proses penampungannya. Nah, kalau elektrolisa, dia tuh kalau memang dibasah sebenarnya bakteri memang tidak hidup sebenarnya. Tapi kalau saya sih bagusnya akan lebih bagus kita cek ke lab untuk dilihat di sana secara bakteriologis ada nggak di situ. Itu sama fungsinya kayak gini. Kalau kalau kita ada air minum itu kan orang sering mengukur sisa klor yang ada di dalam air minum. Nah, sisa klor itu biasanya memang pada saat proses disinfeksi. Nah, kalau ada sisa klor di dalam air minum tersebut, itu bakteri dipastikan tidak ada di situ. Nah, kalau ada bakteri di situ, yang salah bisa jadi sebenarnya pengukuran sisa klornya yang salah, atau orang yang melakukan percobaannya yang mungkin bias, sehingga hasilnya tidak ada di situ, hasilnya jadi tidak nyambung gitu. Nah, kalau misalnya di pH basah pun harusnya tidak hidup, tapi kemungkinan ada bakteri ada. Karena basah kita itu kan masih seputaran sebenarnya cuma dikit di atas 7-8. Dan kalau mau lebih pastinya, kalau menurut saya ya, itu emang dicek di lab itu yang lebih memberikan apa ya, memberikan justifikasi kepada kita memang tidak ada bakteri di sana. Mungkin Ustadz Nurul bisa kasih komen deh, karena dia melakukan hidrolisa. Oh, silakan Ustadz Nurul. Jadi sebelum elektrolisa itu saluran air hujan itu ke penampungnya itu saya lewatkan dengan karbon aktif. Nah, karbon aktif itu kan yang namanya karbon itu kan sangat berpori-pori. Nah, bakteri ini logika saya hasil renungannya itu adalah yang bisa hidup di air itu kan anaerob. Nah, kalau lewat arang yang kemudian arangnya itu berpori-pori dan kemudian di situ terjadi proses aerasi, maka kemudian bakterinya tentunya mati kan begitu. Nah, terus kemudian ketika elektrolisis ini juga sangat murah kok. Saya yang merangkai dioda bridge dengan dikasih kondensator itu ya, itu enggak sampai 100.000, saya udah dapat 300 volt DC dengan jumlah watt yang sangat rendah sekali, dan kemudian di situ ion-ion logam maupun ion-ion asam itu ya, yang OH itu kan akan lari ke katoda semua. Makanya
saya memanennya selalu sangat basah. Saya selalu panen kalau sudah 9,5 lebih. Jadi tadi pagi 9,6 saya panen. Dan ketika 9,6 itu TDS-nya 14. Itu. Jadi kalau bakteri itu kalau di udara kayaknya sangat sedikit ya, kecuali dalam ya itu, kecuali misalnya saya masih ada ini dugaan kalau misalnya oh ya ada daun-daun yang ada di talang, nanti kemudian ada bakteri pengurai yang di situ kan, itu prosesnya kalau di air kan anaerob, maka saya filtrasi dia dengan sesuatu yang bisa terjadi proses aerasi. Nah, kebetulan sebelum masuk ke sana, saya bikin sebuah saya desain itu ada drum yang saya isi arang, dan saya pakai 3 drum, dan dia lewat drum itu yang isi arang, dan nanti kalau hujan selesai ya drum itu kosong gitu, terus baru masuk ke penampung baru dielektrolisa gitu. Nah, jadi kalau amonia, dari mana amonia di udara ya? Kayaknya yang selalu saya pertimbangkan bukan amonia, tetapi ya itu tadi misalnya dari asap itu kan ada PB itu adalah, kalau asap itu dari pembakaran bahan bakar itu ya gitu. Itu kan sangat nggak baik buat manusia gitu. Tapi dengan elektrolisa udah dia lari ke katoda semua. Saya sebenarnya bukan ahli kimia, saya itu teknik mesin, tetapi saya juga punya pengalaman praktek electroplating kan. Sebenarnya elektrolisa itu basisnya sama dengan electroplating, pelapisan logam itu gitu. Nah, itu yang dan begitu sampai 9,6 itu, pokoknya 9 lebih itu, maka desain elektrolisisnya itu saya kasih itu stop run begitu. Ini yang katoda sama anoda terputus, dan yang katoda yang ini menjadi sangat asam dengan banyak ion logamnya itu, ya itu katanya, ya saya belum teliti, katanya bisa digunakan untuk disinfektan. Ya sementara ini saya tampung aja gitu. Nah, tapi yang tadi yang 9,6 dan TDS-nya selalu di bawah 20 itu, ini ya langsung diminum. Ini sudah berbulan-bulan minum itu, ya alhamdulillah kok enggak ini. Ya sehat-sehatnya rasanya sehat gitu, segar gitu. Betul banget itu Ustadz. Malah sebenarnya si saringan karbon aktif itu dia tuh juga memperbaiki warna, bau dan rasa. Ya. Nah, makanya sebenarnya Ustadz udah jago banget itu sebenarnya sampai melakukan elektrolisa segala macam. Electroplating itu kan sebenarnya untuk apa ya? Untuk orang itu biasanya dipakai di dalam ini nih, dalam industri sebenarnya itu. Industri ya. Udah jago Ustadz Nurul mah. Iya. Oke. Makasih Ustadz Nurul. Terima kasih banyak Ustadz Nurul atas insight-nya, luar biasa sekali. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya, tidak apa-apa ya Bu Novi ya? Iya, silakan. Banyak sekali nih yang bertanya ini. Dari Ibu Anggrainis, Sekolah Alam Prabu Mulih. Kalau Prabu Mulih, Palembang ya? Ya, Sumatera Selatan, Palembang, dekat Palembang. Nah, kalau atap asbes bagaimana mengelolanya kalau untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, ya silakan terus Pak Doni. Kalau air sumur berkarat, apakah bisa sebagai tempat tampung air hujan? Oke. Nah, ini kalau asbes itu dia memang sebenarnya atap asbes itu kan tidak disarankan lagi ya, karena ada komposisi kimianya. Nah, terus terang saya belum mencari itu sebenarnya apakah atap hujan dari atap asbes itu cukup aman dikonsumsi atau tidak. Yang saya tahu kalau sebenarnya serpihan debu dari asbes itu cukup menyebabkan kanker kalau nggak salah tuh. Nah, mungkin saya coba cari dulu, nanti saya infokan kembali di sini terkait dengan atap asbes yang akan dipakai. Cuman kalau mau amannya, jangan dipakai buat air minum, tapi pakai aja untuk kebutuhan lain. Mungkin untuk menyiram tanaman, atau mungkin juga untuk mencuci mobil, atau mencuci kendaraan. Mungkin itu bisa dipakai.
Satu lagi apa pertanyaannya Pak Baik, Doni? kalau sumur berkarat, apakah Oke. bisa sebagai tampung air? Sebenarnya gini, sumur berkarat itu karena sebenarnya kandungan besinya cukup tinggi sehingga warnanya menjadi kuning dan baunya seperti karat. Nah, kalau yang berkarat itu biasanya kalau bisa aja dimasukkan air hujan, tapi sebenarnya pada saat kita memakainya, kita kan harus mengolah kembali. Tidak apa-apa dimasukkan. Kalau memang sumur itu tidak akan dipakai, nggak apa-apa. Dia dijadikan aja sebagai sebenarnya tuh tempat retensinya air hujan, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau memang mau dipakai, kalau biasanya kalau air yang mengandung besi itu dia butuh aerasi. Nah, dengan aerasi sebenarnya si logamnya itu, si besi itu yang +2 bilangan oksidasinya, dengan aerasi dia menjadi +3 yang mengendap. Atau bisa juga kita menggunakan namanya si oksidator, bukan reduktor, itu biasanya menggunakan kaporit. Nah, kaporit itu nanti dia akan mengoksidasi si logam besi itu yang juga akan mengendap. Kalau besi itu emang sebenarnya nggak nyaman ya untuk dipakai, dan kalaupun kita pakai kadang-kadang untuk baju yang berwarna putih akan kekuning-kuningan. Tapi kalau mau diolah itu memang harus pakai filter, aerasi, dan juga menggunakan zat kimia. Nah, silakan pilih yang mana. Saya dulu waktu di Aceh air sumurnya itu sampai kuning banget. Kalau boleh dibilang tuh kuningnya kayak apa ya, sampai kita tidak melihat beningnya. Tapi ternyata setelah kita menggunakan saringan yang menggunakan manganis zeolit, kita juga menggunakan karbon aktif, itu airnya bisa bening dan bisa dikonsumsi oleh puskesmas. Emang sih kalau daerah-daerah Sumatera Selatan dan beberapa daerah tertentu, mereka mempunyai karakter air yang memang berwarna kuning karena kandungan besinya cukup tinggi. Baik, terima kasih Bu Nofri. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh Bu ya? ya silakan. Nah, ini dari Fajar Ekawati. Bagaimana cara membuat biopori agar tidak menjadi genangan dan sarang nyamuk? Dan bagaimana caranya mengurangi bau dari sampah yang kita timbun di biopori? Nah, sebenarnya gini, biopori itu dia biasanya tidak akan menggenang karena dia kan punya pori di dalamnya. Jadi kalau misalnya gini, kita bikin biopori itu yang jelas kita harus menghitung dulu dengan kawasan kita ini berapa bioporinya. Nah, biopori itu sampah rumputnya itu saya bikin biopori itu nggak pernah ada bau deh gitu. Nah, sampahnya mungkin sekitar 10 cm atau mungkin 20 cm, kan kita tingginya 1 meter tuh. Itu kita masukin sampah-sampah organik, bisa juga sebenarnya sampah makanan. Tapi setelah itu kan kita tumpuk dengan kerikil, ketutup dia. Di atasnya dikasih pengerasan, tujuannya sebenarnya kalau kita tidak berikan pengerasan, kita tidak tahu nantinya itu di mana lubang bioporinya itu kalau kita mau memanennya di musim kemarau. Nah, kemungkinan kalaupun dia berbau, itu mungkin karena bioporinya tidak cukup. Biopori itu kan dia ada jarak-jarak tuh 1 meter tuh. Nah, kalau dia ngegenang di situ, berarti bioporinya kalau menurut saya sih tidak memadai untuk meresapkan si yang ada di sana. Bisa jadi kita tidak harus sumur resapan yang kita buat, yang volumenya lebih besar. Tapi kalau kita mengandalkan biopori, ya mungkin dia bisa meresap juga, tapi waktunya akan lama dan akan ada genangan di situ. Gitu. Tapi setahu saya ya, pengalaman saya biopori saya bikin tuh juga pakai sampah, nggak berbau deh. Pernah ada yang berbau nggak kasusnya? Dari si Mas Fajar, coba ceritain deh, kenapa bisa berbau? Oke, mungkin Mas Fajar atau Mbak Fajar nih. Ya, Mas atau Mbak. Boleh nanti silakan itu ya, diskusi langsung ya. Ya nggak apa-apa, nanti saya tinggalin nomor, bisa di-share nomor HP saya, Pak Doni. Nanti kalau mereka bertanya silakan, anytime saya jawab. Baik, boleh. Nah ini mungkin Ustaz Nurul mau menambahkan sedikit, boleh sedikit Ustaz Nurul ya. Sebenarnya yang bisa menjadi penyebab bau itu adalah sama-sama organik, tetapi ya seperti misalnya kecampur dengan sisa daging, sisa ikan, dan mungkin ya itulah terutama itu ya. Nah itu kalau mau, itu kemudian kalau kita membuat komposter tapi komposter cair, gitu, maka kemudian
tadi tulang, cangkang telur, kulit-kulit buah itu kita fermentasi dengan anorganik dengan di dalam drum yang tertutup, maka kemudian kita akan memiliki kompos cair yang kandungan kaliumnya tinggi, kalsiumnya tinggi, fosfornya tinggi, maka akan menjadi pupuk pemacu buah. Sehingga kemudian bioporinya dengan tidak ada daging dan sebagainya, tulang-tulang dan sebagainya, maka peluang untuk bau menjadi sangat kecil. Dan kemudian untuk supaya proses pengureannya lebih cepat lagi, maka campuran kompos air 1:20 dengan air bisa disiramkan ke biopori, mempercepat proses pengomposannya. Itu juga menjadi solusi yang bisa diaplikasikan itu untuk mempercepat proses pengkomposan sehingga daya serap terhadap air hujannya akan menjadi meningkat. Itu mungkin tip yang pernah saya temukan begitu itu. Ya, gitu aja. Baik, terima kasih Sanurul, luar biasa sekali tadi tambahannya. Nah, ini masih terkait dengan biopori nih Bu Nofri. Ada pertanyaan juga nih dari Bu Ain Solihah. Jadi kami sudah membuat biopori 1 tahun yang lalu, tapi pipa kami tidak lubangi sekelilingnya. Nah, kira-kira masih punya pengaruh tidak ya supaya resapan airnya tetap optimal? Nah, emang itu kalau pipa itu harus dilobangin karena biasanya kalau tersangkut dengan, karena kita kan punya kompos, penyerapan yang ada di bawah di dasar itu biasanya tidak semaksimal penyerapan ke pinggir. Jadi bagusnya memang kalau mau maksimal sebenarnya pipanya dibolongin. Jadi bolongannya jangan juga terlalu besar ya. Jadi jangan sampai lolos si kerikil-kerikilnya itu. Jadi dibikin aja mungkin diameternya sekitar 3 cm atau berapa gitu. Ditaruh di pinggirnya. Itu akan lebih maksimal dia kalau bikin biopori. Baik, tapi kalau tidak dilubangi jadi masalah? Bisa juga. Bisa juga ya? Bisa ya? Bisa juga, tapi nggak akan maksimal karena tempat dia meresap cuma di bawah aja, yang luasannya kecil banget, sekitar 10 cm diameternya. Kecuali tanahnya tanah berpasir. Ya, baik. Jadi moga-moga nanti pipanya bisa dilubangi ya Bu Ain ya? Ya, harus dilobangin dulu. Ya, nggak harus pipa yang mahal sih sebenarnya, pipa yang tipe W aja tuh biasanya untuk air buangan yang agak tipis, itu aja pakai karena fungsinya kan sebenarnya supaya tanah tidak kolaps. Baik. Terima kasih banyak Bu Nofri. Nah, ini masih dari Sumatera Selatan ini Bu, dari Sekolah Alam Sriwijaya nih, Palembang nih. Berapa hari proses pengelolaan air hujan hingga air siap pakai? Berapa hari? Berapa hari proses pengelolaan air hujan, mungkin dari penampungannya gitu ya, sampai dia bisa digunakan. Sebenarnya kalau air hujannya memang bagus, pada saat kita udah buang yang 10 menit pertama itu kotoran-kotoran dan segala macamnya, pada saat dia udah masuk di dalam tangki itu, dari tangki udah langsung bisa dipakai. Nah, tapi kalau untuk air minum mungkin harus dicek dulu. Tapi untuk keperluan lain bisa langsung dipakai. Saya karena tinggal di kampung dulunya, itu kebetulan dulu waktu itu kita belum punya sumur. Kakek saya tuh bikin bak yang lumayan gede. Jadi ditampung di situ dari atap rumah. Ya udah, kita tetap habis udah ditampung di situ langsung pakai. Tapi kecuali untuk air minum ya, karena di kita selalu kalau misalnya mau dijadikan air minum tetap harus direbus terlebih dahulu. Salah satu metode untuk yang membuat kita aman untuk mengkonsumsinya bebas dari bakteri. Baik, terima kasih banyak Bu Nofri. Kita langsung pertanyaan berikutnya Bu Nofri ya, ini banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Luar biasa nih, karena memang materinya sangat bagus sekali gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Kunti Indra nih, dari Sekolah Alam Cikeas. Ya. Izin bertanya, apakah daerah yang mempunyai kandungan besi tinggi bisa ditangani dengan tanaman? Terima kasih Bu. Nah, sebenarnya kandungan besi itu kan udah kondisi tanah ya, karena geologi tanah kita itu kan macam-macam tuh. Ada daerah tentu yang besinya tinggi, sehingga mempengaruhi air tanahnya. Ada yang juga mungkin ini jarang di kita, ada yang menggunakan, yang ada juga kandungan arseniknya.
Nah, kalau untuk besi tinggi itu sebenarnya penanggulangan yang dilakukan di tanah memang tidak ada. Tapi kalau kita mau kita mengambil air di tanah yang banyak mengandung besinya, nah air itu yang harus kita olah. Karena kan dia terlarut di situ gitu. Nah, air itu sebenarnya gampang mengolah air yang kandungan besinya cukup tinggi. Karena proses oksidasi itu udah bisa selesai dengan itu, aerasi itu udah jalan dia gitu. Cuman orang kadang-kadang kan sering maunya karena biasanya air sumur itu dapatnya bersih, maunya kan langsung bersih. Padahal sebenarnya itu dia diolah gampang loh. Dia kayak gini deh, kalau biasanya air yang mengandung besi itu, kita tenangin aja dia di ember yang cukup luas permukaannya, itu dia akan bening. Dan nanti kita akan lihat endapan yang berwarna kuning di dasar ember tersebut. Nah, itu sebenarnya prosesnya gampang. Tinggal di kita, kalau misalnya kita mau menggunakan air yang banyak kandungan besinya, ya kita usahain aerasi dulu, karena oksigen itu ada di udara dan bebas kita ambil. Nah, gunakan aerasi terlebih dahulu. Dari aerasi itu, jadi dia punya kontak. Orang ada yang membuat seperti kayak ini deh, cascade, apa itu ya? Yang kayak bertangga-tangga gitu deh, yang kayak tangga. Nah, terus air itu dialirin ke situ. Nah, pada saat dia mengalir turun dari atas ke bawah, itu adalah caranya orang membuat waktu kontak yang lama dengan udara, sehingga nantinya si besi itu akan membentuk endapan. Tapi kalau di tanah sejauh ini saya belum pernah dengar ya, tapi ntar coba saya cari deh kalau ada cara bagaimana mengurangi besi di dalam tanah. Tapi sejauh ini sebenarnya tuh emang udah tanah itu karakteristiknya seperti itu. Mungkin effortnya akan mahal kalau kita kurangin besi langsung di dalam tanah. Itu aja Pak Doni. Baik, terima kasih banyak Bu Nofri, luar biasa. Lanjut ke berikutnya ya Bu Nofri ya. Ya, silakan Ini Pak ada Doni. Kak Zubair, mohon izin bertanya, Ibu, bagaimana dengan kondisi tanah bekas empang? Karena air tanahnya tidak layak. Kondisi tanah bekas empang, maksudnya empangnya mau dijadikan buat kolam retensi untuk air hujan atau mau bagaimana? Di sini tidak disebutkan. Ya, karena gini, kalau biasanya rata-rata tuh kita punya empang itu kan karena memang di situ ada sumber mata air ya, sehingga ada genangan di sana. Dan memang kalau yang terbuka seperti itu, jarang memang kita pakai langsung untuk air minum, karena kemungkinan dia terkontaminasi akan lebih banyak. Apalagi kalau di musim hujan, air akan mengalir ke sana dan kita nggak tahu apa yang ada di permukaan tanah. Bisa jadi mungkin ada orang yang buang hajat atau mungkin kotoran ternak dan segala macam, sehingga kalau misalnya air dari sana mengalir masuk ke dalam empangnya tersebut, otomatis airnya tidak layak untuk dipakai. Untuk yang namanya untuk air minum ya, gitu. Baik, baik. Nah, tapi kalau bekas empang itu mau dijadikan sebenarnya kolam retensi untuk menahan air hujan, itu bagus banget. Artinya apa? Kita memposisikan, yaitu nanti dilihat slope-nya, sehingga memang air itu akan berkumpul ke sana. Nah, nanti dengan air menggenang, dia tertahan di situ, ya nanti dia akan meresap ke dalam tanah. Oke, artinya kalau untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari Enggak, tidak bisa ya Bu ya? Enggak bisa. Emang harus kita bikin saringan deh. Satu lagi, nah itu Ibu Kunti tadi tuh. Kalau memang sumur itu, saya belajar dari orang Aceh tuh. Kalau mau ada gali sumur, ternyata sumurnya itu banyak mengandung besi. Ada juga caranya. Saya dulu itu waktu di Aceh tuh saya surprise juga pas ketemu di sana. Mereka ternyata apa mereka lakukan? Mereka mengambil spons yang dipakai buat sofa. Itu kan sponsnya lumayan tuh jadi filter. Dia taruh sponsnya itu di dasar sumur sampai ketinggian berapa senti gitu, setebal busa itu. Di atasnya mereka tutup dengan batu yang cukup besar untuk menahan busa itu tidak mengapung. Nah, air yang mereka dapatkan karena ada saringan di situ, dan juga kan sumur itu karena terbuka kan dia pasti kontak dengan udara. Itu ternyata air yang mereka dapatkan bersih. Tapi memang secara berkala mereka harus membongkar lagi, menarik busa lagi itu ke atas, bersihin lagi, lantas masukin lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Nofri, luar biasa sekali jawabannya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Ya, silakan. Ada Bu Julia Sari ingin bertanya, dari ketiga cara pengelolaan air hujan yang tadi disebutkan nih Bu Nofri ya. Ini mana yang efektif dan efisien untuk diimplementasikan? Kemudian bagaimana maintenance-nya nih? Mungkin bisa dikasih tips and tricks-nya nih Bu. Iya. Nah, ini
sebenarnya pengelolaan air hujan itu kembali lagi ke kitanya. Apakah kebutuhannya kita mau seperti apa? Misalnya gini, kalau di daerah tertentu yang dia itu mungkin kekeringan pada musim kemarau, otomatis dia berpikir dia harus punya cadangan air yang harus ditampung di tandon yang cukup besar. Atau kalaupun tidak menampung, dia berusaha meresapkan ke dalam tanah sehingga nantinya itu menjadi cadangan air tanah yang bisa dipanen pada saat musim kemarau. Artinya muka air tanahnya tidak akan turun banget. Karena saat ini kan sebenarnya karena orang eksploitasi air tanah cukup besar, tapi mereka tidak berusaha meresapkan, yang ada apa? Permukaan air laut yang tambah tinggi. Sementara air di tanah berkurang. Jumlahnya sama sih gitu, seperti hukum kekal yang selalu kita belajar, hukum kekekalan massa, itu jumlah massanya sama. Tapi kondisinya berubah gitu. Nah, kalau mana yang lebih murah, itu otomatis sebenarnya yang paling murah itu pasti kita kalau meresapkan langsung ke dalam tanah pasti lebih murah karena sebenarnya cuma tinggal gali, udah itu kalau misalnya mau dikasih gorong-gorong boleh, tapi kalaupun enggak cuma tinggal digali cukup besar, isi batu-batu besar, lantas di atas batu besar tuh mungkin bisa kita tutup dengan terpal yang dibolongin. Nah, nanti ditutup lagi dengan tanah, lantas ditanami nama rumput. Bisa. Itu karena tidak merubah kondisi yang sebenarnya orang tidak tahu di situ ada sebenarnya harus sumber resapan. Tapi pas di ini dia berfungsi gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menampung otomatis kan biayanya akan lebih besar karena kita harus membeli tangki tangki untuk menampung. Ada orang yang memang tangkinya itu dari dari logam, tapi saya takut dari logam suatu saat kalau misalnya coatingnya terkelupas dia akan berkarat. Nah, kalau kita pakai biasanya HDPE, itu kan lumayan tebal tuh lapisannya dan memang bagus. Nah, harganya akan lebih mahal. Biopori pun juga murah. Karena sebenarnya kita cuman kalau misalnya mau pakai beli untuk ngebornya kan cuma 150.000 atau 200.000. Tapi kalau misalnya kita cuma kita gali aja deh, masukin aja batu ya terserah. Tapi kan menggali 1 meter dengan diameter yang cukup kecil itu kan rada rumit kalau kita tidak menggunakan bor. Pada intinya nggak akan mahal deh gitu. Apalagi kalau misalnya di daerah kalau di daerah-daerah batu-batu kali itu kan gampang untuk ditemukan. Udah bikin aja misalnya 3 kali 3 meter atau mau 3 kali 2 meter tergantung berapa lahan yang kita punya, tumpukin batu di situ. Baik. Bisa juga ya Bu ya seperti itu ya. Bisa, karena gini, saya dulu kerja juga waktu itu di pesantren yang ada di Aceh. Di situ kan bukan pesantren, sebenarnya itu rumah rumah yatim piatu. Nah, di sana itu kegenang terus. Yang kita lakukan di sana cuman kita bikin galian yang cukup luas, kita tumpukin batu di situ. Setelah tumpukin batu, kita taruh terpal di atas yang dibolongin. Tujuannya apa? Pada saat kita membongkar nanti gampang. Tanahnya nggak kena masuk ke dalam. Nah, habis itu di atasnya kita tutup dengan tanah yang ditanamin rumput. Terima kasih banyak Bu Nurfi. Nah, ini Ustaz Nurul kayaknya ingin menambahkan sedikit, boleh? Ya, Sil. Kalau yang untuk air minum dengan elektrolisa itu, ini salah satu alat yang saya buat itu sehari saya bisa panen 60 liter air yang siap minum. Ini sedang saya desain yang sehari bisa 100 liter. Nah, terus kemudian saya mau menghitung seluruh kebutuhan guru di sekolah Al-Maridha itu sehari berapa liter. Sehingga kemudian di masa musim hujan saya harus tampung air yang kemudian ketika kemarau nanti berjalan 5 bulan itu masih cukup begitu. Jadi ini sedang dalam perhitungan yang untuk kebutuhan keseluruhan itu. Ya benar itu Ustadz. Benar sekali tuh, karena menghitungnya harus seperti itu tuh, berapa kita butuh. Tapi kalau misalnya kita di daerah NTT ya, NTT itu bisa jadi kita harus menghitung semaksimal mungkin supaya hujan itu ketampung. Nah, cuman ada kendala di mereka. Mereka penguapannya juga cukup tinggi. Sehingga kalaupun mereka menampung, ya ada risiko air yang hilang juga ya dengan penguapan. Gini Bu, kalau yang penampungan untuk air minum itu saya pakai tangki tertutup. Ya. Jadi tangki tertutup, yaitu yang untuk toren itu, yang sementara ini saya punya 4.000 liter.
Wah, gede itu Ustadz. Gitu. Ya ada 4 Hmm. buah sampai 2 apa namanya 2 yang satunya 1000 jadi 4 buah. Oke. Gitu. Nah, yaitu jadi itu tangki tertutup yang sudah melalui filtering yang tadi ada Iya. filtering yang apa material padat nggak Iya. masuk, terus Hmm. kemudian aerasi dengan karbon aktif, terus Mhm. masuk ke penampungan yang 4.000 liter itu. Iya. Nah, ini sedang dalam hitungan supaya nanti ketika kemarau itu berjalan 4-5 bulan itu tetap tidak beli air minum gitu, Bu. Ustadz, berapa biayanya tuh Ustadz? Yang udah keluar untuk itu. Kalau yang 1.000 liter itu kan nggak sampai 2 juta ya, gitu. Nah, yang unit yang untuk memproses elektrolisis itu yang saya pakai 3 wadah yang saya panen 60 liter dalam elektrolisis yang sehari itu paling 200-300 ribu itu Oke. biayanya. Karena gini, saya naruh tadi 2 juta untuk tangki itu karena di Jakarta tuh ada orang jual tangki yang sebenarnya itu anti lumut dia bilang. Jadi mungkin Ini dia saya udah juga yang ya. anti lumut, Bu. Harus Jadi anti dia lumut. Jadi kan kita nggak perlu ini ya bersih-bersih segala macam gitu, dia udah aman gitu. Berapa Ustadz beli yang 1 meter kubik? Yang 1000 liter? Paling 2 juta ya, Iya, kira-kira 2 juta ya, emang 2 ya. juta. Nah, itu untuk nampung, untuk supaya ketika kemarau itu kita tetap punya air untuk cadangan air minum gitu, Bu. Iya, iya. Karena saya juga gini sih, ternyata dari perusahaan air minum daerah itu saya hitung saya tes TDS-nya itu 200 ya, Bu. Ya masuk standar WHO, tetapi saya tetap ragu dengan 200 itu. Sementara dengan air hujan saya dapat 14 gitu. Gitu kan berarti saya lebih pede minum air hujan saya daripada ini itu. Nah, tentang apa bakteri saya sudah tes kan nggak ada bakterinya dengan proses tadi gitu. Nah, itu aja. Jadi memang mau nggak mau harus dihitung untuk kebutuhan supaya sepanjang tahun itu kita punya air bersih yang tadi kualitas kangen water itu gitu, dan oksigen water dengan sendirinya gitu. Itu kan bagus sekali itu air hujan, dari air hujan itu kita dapat kangen water dan oksigen water sekaligus langsung dari langit. Iya benar. Sebenarnya TDS kurang dari jumlah lebih dari itu pun juga udah bagus banget itu sebenarnya Ustadz. Iya, kalau WHO kan sebenarnya kan 250, Bu. Iya, kan sebenarnya kalau udah dapat 14 udah karena kan air hujan itu udah air murni sebenarnya tuh. Iya. Makanya kan disebut aqua distillata kan gitu. Cuma karena seandainya tidak ada asap itu nggak usah di elektrolisis. Tapi karena ada asap pabrik, asap kendaraan itu yang makanya akhirnya butuh di elektrolisis. Betul. Saya dapat air hujan saya yang sebelum saya elektrolisis itu sekitar 100, Bu. Sebenarnya sudah bisa diminum menurut standar WHO. Iya. Gitu. Tapi saya pengen nggak cukup ini gitu. Karena nggak apa-apa Ustadz, segitu pun aja juga nggak apa-apa kok, udah aman diminum. Karena sebenarnya sudah 100-an, di bawah 100 itu tanpa saya elektrolisis. Sebenarnya kalau dari standar WHO juga begitu, cuma saya nggak pede, Bu. Nggak apa-apa, udah bagus banget itu Mas. Sebenarnya kan gini, batas WHO itu kan batas yang batas yang aman itu. Kayak gini ya Pak. Batas aman. Jadi sebenarnya kalau Ustadz misalnya udah segitu udah hebat banget, minum aja, nggak apa-apa kok. Tapi bikin elektrolisis juga gampang dan murah, Bu. Jadi dan biaya listriknya juga kecil, jadi nggak apa-apa lah, agak menunda sedikit gitu. Tetapi kan jadi kangen water. Kalau pH-nya sudah netral, Bu, sudah di atas 7, Bu. Punya saya tanpa elektrolisis. Ya Ustadz, nanti coba ini deh Ustadz, berapa sebenarnya benefit secara ekonomi ya yang Ustadz dapatkan dari memanen air hujan tersebut, yang bisa di-share sama sekolah alam yang lain deh. Kayaknya itu menarik banget. Jadi dengan investasi segini sebenarnya bisa mengirit seberapa gitu. Nah itu
Kalau dihitung dengan membeli kangen water dan oksigen water yang langsung balik, Bu. Nah, tuh kan, tuh kan, udah kaya. Jangan-jangan gini Ustadz, bisa jadi sekolah alam juga bisa menjual kangen water. Nah, bisa jadi. Ya, Itu yang itu belum kan, saya pikirkan. ya kan, Ya, ya, manfaatnya ya. banyak gitu. Ya. Bismillah. Amin. Amin. Ya. Bismillah, bisa insya Allah. Ya, Baik, terima kasih Ustaz Nurul, Bu Nofri. Kita satu Ya. pertanyaan lagi, Bu Nofri, nggak apa-apa ya? ya silakan nggak apa-apa. Karena memang waktunya sudah hampir habis gitu ya. Hmm. Satu pertanyaan lagi dari Syifa Krakatau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu, jika daerah rumah yang setiap tahun selalu banjir dan kebetulan bersebelahan dengan sungai, apakah bisa membuat daerah resapan air di taman rumah, maksudnya di halaman rumah? Ya, ini emang kendalanya rada susah ya. Karena dia memang di daerah bantaran sungai. Yang artinya apa? Kalaupun dia meresapkan air, sebenarnya air itu udah jenuh. Tanah itu udah jenuh dengan air sebenarnya. Memang agak riskan itu sebenarnya. Karena dia dilalui sungai. Sungai itu meluap setiap musim hujan kan, otomatis karena air berkumpul di situ. Kalaupun dia meresapkan di situ, itu sebenarnya air juga nggak akan lari kemana-mana karena udah jenuh sekelilingnya. Tantangannya memang seperti itu. Nah, paling yang bisa dilakukan adalah emang apa ya? Mungkin sebenarnya nggak tahu saya itu jaraknya dekat sungai berapa jauh. Karena sebenarnya pemerintah kan udah bilang tuh bantaran sungai itu berapa meter ya? Saya lupa. Yang sebenarnya itu nggak boleh ada pemukiman di sana. Ya, Tapi betul. itu akan, ya itu memang menjadi kendala sih ya. Tapi yang saya juga tahu tuh bisa jadi ya. Mereka juga kesulitan air bersih pada saat karena sungai itu kan airnya rata-rata kan tidak bisa langsung diminum. Nah, mungkin dia bisa menampung air hujan untuk kebutuhan air minumnya. Baik, Bu Nofri, terima kasih banyak. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, ini karena memang waktunya sudah menunjukkan jam 10.53 ya. Kelihatannya mungkin kita bisa lanjutkan nanti di seri-seri berikutnya ya, Bu Nofri ya. Ya. Intinya gini, kalau masih ada pertanyaan yang mungkin masih belum memuaskan jawabannya, silakan aja WA ke saya, nanti saya cariin jawabannya. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah nanti beserta dengan materi pemaparan yang tadi ya Bu ya. Iya, nanti saya kirim ya. Berkenan nanti dibagikan kepada para peserta hari ini. Nanti saya kasih ke Pak Doni ya. Nanti Pak Doni share ke mereka. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu peserta dialog pakar yang luar biasa hari ini, menarik sekali memang diskusi kita hari ini. Cuma ya memang sayang sekali oleh karena waktu yang terbatas, sehingga mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya. Tapi nanti kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, bisa langsung dengan Bu Nofri. Insya Allah nanti nomornya akan di-share oleh panitia ya. Nah, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu ya, untuk mengisi daftar hadir ya. Silakan, linknya tadi sudah dibagikan lewat fitur chat oleh panitia. Jangan lupa mencantumkan nomor handphone dan alamat email supaya nanti materi pemaparan Bu Nofri hari ini bisa di-share lewat email gitu ya. Termasuk juga sertifikat. Nah, ini alhamdulillah nih ternyata ada sertifikatnya ya. Tapi syaratnya harus mengikuti 10 seri. Jadi 10 seri dialog pakar harus ikut full supaya nanti bisa dapat sertifikatnya. Baik, nah di akhir acara ini ada sedikit tanda apresiasi kami kepada Bu Nofri Asmi sebagai narasumber dan kepada Ustadz Nurul Hamdi nih sebagai key opinion leader kita hari ini yang tadi sudah berbagi banyak pengalaman gitu ya, bagaimana memanage air hujan terutama di Sekolah Alam Ridho. Nah, ini dia sertifikatnya. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nurul Hamdi dan Bu Nofri Asmi sebagai narasumber kita hari ini. Semoga ilmunya berkah ini Bu ya. Ustadz Nurul ya, ilmunya berkah. Ya, bisa diimplementasikan oleh teman-teman sekolah alam lainnya. Juga nanti kalau misalnya ingin diskusi lebih lanjut, boleh ya Bu ya langsung Iya, silakan. Termasuk kalau mau menghitung-hitung, kadang-kadang kan ada orang ya supaya nggak ini ya dia mau menghitung, silakan nggak apa-apa. Nanti saya bantuin menghitung. Baik, demikian rangkaian kegiatan dialog pakar kita hari ini. Terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk Bu Nofri Asmi, Ustadz Nurul Hamdi, Bu Anne dari Jepang gitu ya, sudah berbagi ilmunya yang luar biasa. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam dialog pakar hari ini, luar biasa sekali.
tentunya juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Lendonovo Research Center yang sudah melaksanakan kegiatan dialog pakar ini ya. Jangan lupa ya, kita nanti akan ada seri-seri berikutnya ya, Bapak Ibu segera bergabung dengan kami ya supaya nanti selalu terinformasikan ya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Doni Prayudi Nugroho mohon izin undur diri ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada seri-seri dialog pakar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.